Lalu jika dikatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid. Ketekunan atau kependekatan umatku untuk mendekat kepada Allah adalah duduk senantiasa beribadah di dalam masjid-masjid, mementingkan akhirat saja. Secara sekilas hadis ini seperti melarang untuk menyendiri. Rahbaniyah umatku untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu tinggal di masjid, seakan-akan melarang untuk berkholwat. Kenapa demikian? Karena di masjid ini walaupun tidak berbuat apa-apa, hanya duduk saja sudah jadi ibadah. Datang ke masjid tidak berbuat apa-apa, hanya tidur saja sudah jadi ibadah. Yang penting diniatkan iktikaf di masjid. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu beriktikaf diam di masjid. Maka ketahuilah bahwa pelarangan itu pada selain zaman fitnah, sebagaimana yang kami telah menjelaskannya. Dan juga karena sesungguhnya seseorang diperkenankan duduk senantiasa ibadah di dalam masjid dan ia tidak berinteraksi dengan masyarakat dan ia tidak saling mengunjungi mereka, maka adanya ia dengan fisik bersama mereka, sedangkan secara mental ia menyendiri dari mereka. Jadi walaupun dia diam di masjid, maka secara hakikatnya dia pun sedang berkholwat sebenarnya. Di masjid kan dia hanya untuk ibadah, berkumpul dalam tujuan untuk ibadah, maka masih dikatakan sebagai kholwat. Sekarang apalagi di rumah ada TV, ada handphone. Mau ibadah bagaimana? Selalu tergoda untuk melakukan hal yang sia-sia. Maka lebih baik diam di masjid, berkholwat di masjid. Kumpulannya pun insya Allah bukan kumpulan maksiat. Gak akan berani ngomong dunia di masjid, gak akan berani ngomong gibah di masjid. Makanya di masjid ini bisa dikatakan sebagai kholwat. Jadi selalu cari korelasinya, bukan larangan untuk berkholwat. Jadi dengan diam di masjid, insya Allah seseorang tetap aman agamanya, gak akan ada maksiat di masjid. Sama saja dia berkholwat di masjid. Kholwatnya bukan di rumah, tapi kholwatnya di masjid. Maka Rasulullah menganjurkan untuk diam di masjid. Bukan berarti hadis ini larangan untuk kholwat, untuk uzlah, bukan. Tapi menyelamatkan agamanya di masjid, menyendiri di masjid, berkumpul dengan masyarakat dalam kebaikan-kebaikan saja. Dan inilah hal yang dimaksud dalam beruzlah dan menyendiri yang kami sedang menjelaskannya. Bukan menyendiri dengan fisik dan tempat, maka pahamilah hal itu. Semoga Allah merahmatimu. Jadi ini yang dimaksud dengan berkholwat dalam keramaian, berkholwat di tengah masyarakat. Lebih baik diem di masjid daripada diem di rumah, kholwatnya takutnya gagal. Kenapa? Karena banyak yang mengganggu di rumah kita. Dan mengenai hal tersebut, Syekh Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati beliau, berkata, jadilah engkau sendirian yang berkelompok atau sendirian di tengah keramaian, dan terhadap Tuhanmu engkau memiliki kenyamanan, dan terhadap manusia jadilah liar atau tidak tenang. Ya contohnya tadi, menyendiri dalam keramaian, dalam sholat berjamaah, dalam majelis ilmu, dan terhadap manusia dia tidak nyaman, segera pulang ke rumahnya. Ketika di dalam masjid ngomongin agama, ngomongin ilmu, ngaji dan sebagainya, majelis zikir dan sebagainya, diam di situ. Tapi ketika di masjid sudah ngomongin politik, pergi, karena sudah bukan ngomongin agama lagi. Lalu jika dikatakan, maka apa pendapatmu mengenai tempat-tempat belajar ulama akhirat dan pondok-pondok para sufi, yaitu orang-orang yang menempuh jalan akhirat dan berdomisili di sana? Bagaimana tentang pondok pesantren kalau sekarang itu? Bagaimana kalau kita tinggal di pondok pesantren? Maka ketahuilah bahwa thariqah atau jalan yang utama tersebut dalam persoalan ini, menurut mayoritas ahli ilmu dan ijtihad, itu sangat bagus untuk tinggal di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini biasanya ada tempat untuk menetap bagi orang-orang yang sudah tua. Kalau di pondok saya di Temboro, itu ada tempat yang namanya tempat suluk. Jadi kita bisa zikir di sana, bisa ibadah di sana, di lingkungan pesantren. Jadi bukan tempat
untuk anak-anak kecil saja, belajar ilmu, baru anak SMP, SMA bukan. Kalau di Temboro itu orang-orang tua pun bisa di sana. Bahkan bisa mondok seperti santri lainnya. Yang namanya santri amali. Programnya 1 tahun, 4 bulan. Bisa sambil kerja juga. Kalau punya tanggungan keluarga. Dan mayoritas ulama mengatakan tinggal di pondok pesantren itu sangat bagus. Dan hal itu karena sesungguhnya thariqah yang utama tersebut menggabungkan 2 makna dan 2 faidah. Yang salah satu dari keduanya adalah beruzlah dari masyarakat dan menyendiri dari mereka dalam berinteraksi, bergaul, dan bergumul dalam berbagai urusan mereka. Jadi tinggal di pesantren atau di tempat suluk, di situ kan banyak orang juga, maka ini bisa dikatakan uzlah daripada masyarakat umum, uzlah dari masyarakat atau zaman fitnah. Karena insya Allah di sana orang-orangnya sama-sama bertujuan untuk agama. Dan yang kedua adalah bermasyarakat bersama mereka dalam sholat-sholat Jumat mereka dan sholat-sholat jamaah mereka dan memperbanyak syiar-syiar Islam, maka akan tercapai keselamatan yang khusus diberikan untuk orang-orang yang menyendiri dan kebaikan yang berlimpah yang dirasakan untuk mayoritas kaum muslimin, disertai hal-hal yang diperuntukkan bagi manusia secara umum sebab mereka berupa pengikutan keberkahan dan nasihat. Jadi kalau tinggal di pondok, kholwatnya dapat. Artinya kita menjauh dari pergaulan yang buruk, menjauh dari lingkungan yang mungkin sudah masuk pada zaman fitnah. Khalwatnya dapat dan kumpulannya pun dapat. Di sana kita bisa ngaji, di sana kita bisa zikir bareng, di sana kita bisa ngaji Al-Quran, terselamatkan agama kita, sholat berjamaah, sholat Jumat. Mendapatkan keutamaan berkhalwat dan mendapatkan keutamaan berjamaah kalau tinggal di pondok pesantren. Maka jadilah berdomisili di sana, di tempat belajar ulama akhirat dan pondok para sufi adalah thariqah yang paling ideal dan kondisi terbaik dan jalan yang paling selamat. Jalan paling selamat. Tapi biasanya orang tinggal di pesantren itu gak betah. Jangankan orang tua, anak-anak aja gak betah. Karena terlalu banyak ibadahnya, terlalu banyak aturannya. Kebebasannya sedikit. Untuk main-main itu susah. Karena tujuannya untuk agama, menyelamatkan agama. Tapi nanti setelah keluar pesantren, ini kayaknya lebih enak tinggal di pesantren, gak mikir apa-apa. Penyesalan gak ada yang di awal. Dan pada keadaan ini telah meneguhkan dari mayoritas orang ma'rifat di tengah masyarakat untuk memberi manfaat oleh mereka kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hal bab agama dan kurangnya tindakan menyakiti mereka. Biasanya mayoritas ahli ma'rifat yang benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ilmunya atau dengan zikirnya, itu rata-rata tinggal di pondok pesantren. Tinggal di tempat seperti itu atau tempat suluk. Kalau sekarang ya, bagi orang-orang tua bisa itu tempat suluk. Dan dapat saling mengamati makhluk ciptaan Allah terhadap etika-etika mereka dan bagusnya perilaku keseharian mereka agar orang-orang mengikuti mereka atau orang ma'rifat itu. Karena sesungguhnya lisanul hal, ucapan perilaku itu lebih fasih daripada lisanul maqal atau ucapan kata. Maka jadilah hal itu sebagai pengaturan terbaik dalam urusan agama untuk ilmu dan ibadah dan merupakan pendapat yang paling bijak. Ditinggal di pondok pesantren untuk menyelamatkan agama sekaligus mengikuti perkumpulan-perkumpulan mereka, ini adalah keputusan yang paling ideal, keputusan yang paling bijak. Cuman sayang kadang-kadang untuk tinggal di sana itu berat. Kenapa? Karena masih banyak urusan yang harus kita kerjakan. Intinya bagaimana? Ya udah cari perkumpulan-perkumpulan yang positif. Kalau ada kumpulan yang negatif, tinggalkan. Lebih baik menyendiri di rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama tinggal di sana itu mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mereka pun bukan hanya sekedar belajar, tapi sekalian berdakwah dengan menunjukkan akhlak, dengan menunjukkan sikap. Karena sikap, amal itu lebih utama daripada perkataan. Kenapa sekarang orang-orang nggak mau memeluk Islam? Karena orang Islamnya sendiri tidak menunjukkan akhlak yang baik. Mereka itu tidak akan mempan dengan omongan-omongan kita, tapi mereka akan terpengaruh jika semua akhlak orang Islam ini sudah bagus.
Kenapa pada zaman sahabat 2/3 dunia dikuasai oleh Islam? Karena akhlak orang Islam pada saat itu sempurna. Orang-orang tuh pengen Islam karena akhlaknya bagus-bagus. Kalau sekarang koruptor banyaknya orang Islam di Indonesia ini. Preman-preman, para perampok, pencuri banyaknya juga orang Islam. Jadi orang kafir gak mau masuk Islam. Toh akhlaknya juga sama. Lisanul hal, ya, keadaan kita atau perilaku kita ini lebih bermanfaat atau lebih dapat diterima daripada ucapan lisan. Isya, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama halul murid ma'al mujtahidin wal murtadin ayashabuhum am ya'taziluhum. Lalu jika dikatakan bagaimana sikap seorang murid? Murid di sini bukan murid dan guru, tapi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama orang-orang yang berijtihad dan orang-orang yang riyadhah melatih jiwa, apakah ia mesti berinteraksi dengan mereka atau tetap beruzlah menyingkir dari mereka? Ketika di pondok, tadi kan ingin menyelamatkan agama dari masyarakat umum yang mungkin sudah masuk kepada zaman fitnah, maka diam di pondok pesantren. Apakah di pondok pesantren berinteraksi dengan orang-orang yang ada di pondok tersebut? Misalnya di tempat suluk juga bisa. Di situ kan ada 40 orang yang beriyadhah di situ. Apakah kita berinteraksi dengan mereka atau tetap tidak berbicara dengan mereka kecuali hanya dalam urusan ibadah saja? Dalam sholat berjamaah, dalam majelis ilmu, dan tidak bermuzakarah sama sekali. Bagaimana ini? Maka ketahuilah, sungguhnya apabila keadaan mereka menetapi atas tradisi-tradisi berthariqah mereka yang awal dan perilaku-perilaku mereka yang terwarisi dari para soleh pendahulu mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terutama, sahabat-sahabat dan para penolong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak boleh beruzlah dan menyendiri dari mereka. Kalau ternyata orang-orang yang sama-sama bareng dengan kita beriyadhah di pondok pesantren di tempat suluk, perilakunya sama dengan orang-orang soleh terdahulu. Kalaupun berbicara agama, kalaupun berbicara basa-basi, itu pun tidak sampai menggibah, tidak sampai ada akhlak yang buruk, pembicaraan yang buruk, maka kita nggak boleh beruzlah. Karena sama-sama bicaranya pun perkara yang baik mengenai agama ataupun hal yang biasa, tetapi tidak sampai kepada maksiat seperti bergibah atau perkara yang sia-sia. Maka kita nggak boleh beruzlah, tapi harus berinteraksi dengan mereka. Karena kalau orang soleh pasti omongan di dalamnya itu muzakarah. Kalaupun ngomongin masalah keluarga, berbicara bagaimana mendidik anak, ketika marah bagaimana sikapnya, nggak berlebihan. Dan sesungguhnya perumpamaan mereka itu adalah perumpamaan sesuatu yang kau pernah dengar tentang orang-orang zuhud Libanon dan lain-lainnya. Sesungguhnya di antara mereka terdapat kelompok-kelompok yang saling tolong-menolong atas dasar kebajikan dan ketakwaan, dan mereka saling berwasiat mengenai kebenaran dan kesabaran. Jadi kelompoknya ini saling tolong-menolong, berwasiat mengenai kebaikan, kebenaran, kesabaran, maka kita nggak boleh beruzlah di tempat tersebut. Sudah mondok, banyak teman-temannya di situ. Sudah di tempat suluk, beriyadhah di sana, banyak teman-temannya di situ. Omongannya saling mengingatkan, berwasiat takwa, bermuzakarah, maka kita nggak boleh beruzlah dari mereka, nggak boleh menyendiri dari mereka. Kita harus berinteraksi. Toh tujuannya sama-sama bagus, omongannya pun tidak merusak agama kita. Dan apabila mereka, para mujtahid dan para ahli riyadhah, telah berubah perilakunya, dan mereka telah meninggalkan berbagai perilaku keseharian para pendahulunya orang-orang yang soleh, dan mereka telah melepas thariqah mereka yang terwaris dari para pendahulu mereka yang soleh itu, maka ketentuan hukum para mujtahid lagi pelaku riyadhah ini berinteraksi bersama mereka sama hukumnya seperti ketentuan murid dalam berinteraksi bersama semua manusia yang lainnya. Kalau ternyata omongan-omongannya sudah mengarah kepada ghibah, ngomongin politik, perkara yang sia-sia, walaupun sesama murid, orang-orang yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama lagi riyadhah, sama-sama di tempat suluk, sama-sama di tempat pesantren, maka kita jangan ngobrol dengan mereka. Kalau perilakunya sudah tidak seperti orang-orang soleh terdahulu, omongannya sudah mengarah kepada ghibah, nggak usah.
Karena itu akan membuat usaha kita tinggal di sana menjadi sia-sia. Apa bedanya dengan tinggal di tempat kita sendiri? Sama-sama gibahnya, sama-sama ngomongin sia-sia, sama-sama ngomongin politik. Takutnya perilaku kita tidak berubah ketika tinggal di sana. Kan di sana kita berkholwat tidak selamanya. Mungkin 40 hari, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Dengan harapan ada perbaikan pada diri kita. Di sana kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, tidak positif. Yang terjadi tidak akan ada perubahan pada diri kita. Hendaknya murid menetap di tempat pribadinya, menahan lidahnya dan bermasyarakat dengan mereka dalam hal kebajikan mereka itu, dan menjauhi mereka di seluruh perilaku mereka dan potensi-potensi bahaya dari mereka. Jadi sama kondisinya dengan di luar pesantren. Kalau perilaku mereka tidak sama dengan orang-orang soleh terdahulu. Kumpul dengan mereka ketika acara yang baik, majelis, pengajian, sholat berjamaah. Jangan ngobrol, takutnya nanti ngobrolnya sia-sia, naudzubillah masuk kepada ghibah, maksiat lagi di sana. Maka keadaan si murid senantiasa berada dalam kondisi beruzlah, menjauh dari para pelaku uzlah lainnya. Menjauh dari pelaku uzlah lainnya. Mereka itu datang ke sana untuk uzlah dari masyarakat umumnya. Tapi kok perilakunya nggak sesuai dengan orang-orang soleh terdahulu, maka kita beruzlah lagi dari orang-orang yang beruzlah. Lagi sebagai orang yang menyendirikan diri dari orang-orang yang menyendirikan diri. Berkholwat dari orang-orang yang kholwat, beruzlah dari orang-orang yang beruzlah. Kenapa? Karena dalam kumpulan orang yang beruzlah itu ternyata perilakunya, sikapnya, omongannya tidak seperti orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka yang uzlah masih membawa sikapnya di tempatnya. Dibawa ke tempat uzlah. Takutnya kita malah terbawa suasana lagi. Jangan sampai uzlah kita tinggal di pondok pesantren, tinggal di pondok sufi, tinggal di tempat suluk, itu sia-sia. Jadi saking pentingnya uzlah, di tempat yang baik pun kita tetap harus beruzlah. Di pondok pesantren pun kalau memang teman-temannya, teman seperjuangannya, perilakunya tidak baik, sikapnya tidak baik, omongannya tidak baik, artinya tidak positif, maka tetap di sana pun kita beruzlah dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.